Sejak tanah di bawah masjid itu dibuka, desa Wanasurya tidak pernah benar-benar sama. Malam ketika tulang belulang ditemukan di bawah lantai sajadah utama, semua orang menyadari satu hal. Masjid itu dibangun bukan hanya di atas tanah terlarang, tapi di atas sesuatu yang belum pernah diikhlaskan. Suara sesepuh yang akhirnya mengakui perjanjian lama masih terngiang, bahwa Ramadan bukan sekedar bulan ibadah di desa itu, melainkan waktu pembayaran. Dan kini, setelah kebenaran tentang tanah itu terkuak, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Namun yang paling menakutkan bukanlah tulang di bawah lantai, bukan pula genderuwo penjaga batas, melainkan kesadaran yang perlahan datang, bahwa mungkin selama ini mereka berpuasa tanpa pernah benar-benar sah. Fajar setelah penggalian tanah di bawah masjid datang seperti biasanya, tapi tidak ada yang benar-benar merasa pagi itu biasa. Desa Wanasurya terbangun dengan tubuh yang lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu banyak mengetahui. Tulang belulang yang ditemukan di bawah sajadah utama masih terbayang di kepala warga. Tanah yang dulu dianggap suci kini terasa seperti menyimpan sesuatu yang lebih berat dari sekedar rahasia. Raka berjalan menyusuri jalan kecil menuju masjid saat sahur hampir selesai. Lampu-lampu rumah redup, suara sendok beradu dengan piring terdengar pelan. Orang-orang tetap makan, tetap minum, tetap berniat puasa. Namun ada yang terasa berbeda. Tidak ada lagi suara dari tanah. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Sunyi. Sunyi yang terlalu bersih. Raka berdiri di saf kedua ketika sholat subuh dimulai. Ia memperhatikan wajah-wajah di depannya. Ada Pak Rahmat yang dulu mengaku ikut menyekap pendatang. Ada lelaki alim yang akhirnya mengakui pukulan pertama. Ada ibu-ibu yang malam pengakuan dosa menangis hingga pingsan. Mereka semua berdiri rapi. Takbir terdengar. Gerakan serempak. Tapi Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sempit. Gerakan mereka tepat. Lafal mereka benar. Namun mata mereka kosong. Seolah tubuh yang beribadah tidak sepenuhnya ditempati hati. Selesai sholat, orang-orang bersalaman. Wajah-wajah tampak lebih ringan dibanding malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi yang kerasukan. Tidak ada lagi tanah yang retak. Beberapa bahkan tersenyum. Sudah selesai, mungkin, bisik seseorang. Sudah dibuka semua, jawab yang lain. Raka tidak menjawab apa-apa. Ia hanya melihat ke arah bekas lantai yang pernah dibongkar. Noda itu memang tidak terlihat lagi. Tapi entah kenapa, ia merasa noda itu hanya berpindah. Bukan di lantai, di dalam. Hari itu berjalan seperti hari-hari Ramadan biasa. Pasar buka. Anak-anak bermain sore. Ibu-ibu menyiapkan takjil. Tidak ada yang membicarakan genderuwo. Tidak ada yang menoleh ke pohon beringin di batas desa. Justru itu yang membuat Raka tidak tenang. Menjelang siang, seorang pedagang beras di pasar bersitegang dengan pembelinya. Ia bersumpah bahwa timbangannya jujur. Bahwa ia tidak pernah mengurangi. Padahal beberapa orang tahu, ia sering menekan timbangan diam-diam. "Aku puasa," serunya keras. "Jangan fitnah aku." Kalimat itu menggema. Dan saat ia mengucapkannya, wajahnya berubah sedikit. Bukan menyeramkan. Bukan aneh. Tapi seperti seseorang yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pembeli itu pergi dengan wajah kesal. Pedagang itu berdiri terengah. Lalu tanpa alasan yang jelas, ia menatap tangannya sendiri. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Ia teringat tadi pagi sebelum subuh, ia menggerutu pada istrinya. Ia berkata kasar. Ia merasa puasanya akan membersihkan semua itu. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa lapar bukan di perut, tapi di dalam dada. Sore hari, seorang remaja yang dikenal rajin ke masjid duduk sendirian di pinggir sungai. Ia menatap air yang mengalir lambat. Teman-temannya memujinya karena tidak pernah bolong puasa. Karena selalu hadir tarawih. Namun hanya ia yang tahu betapa sering ia iri. Betapa sering ia berharap temannya gagal, jatuh, dipermalukan. Ia merasa puasanya cukup menebus itu. Tapi sore itu, entah kenapa, setiap kali ia menarik nafas, ia merasa seperti ada yang menahan.
Seolah sesuatu berbisik pelan di belakang pikirannya. Menahan lapar tidak sama dengan menahan niat. Ia menutup telinga. Tidak ada suara nyata. Tapi kalimat itu tetap ada. Maghrib datang. Warga berbuka seperti biasa. Tawa terdengar. Anak-anak kembali berlarian. Desa terlihat hidup. Namun malam itu, ketika satu persatu warga mencoba tidur setelah tarawih, sesuatu mulai terasa. Bukan gangguan, bukan sosok, bukan suara berat, tapi kegelisahan. Seorang lelaki terbangun mendadak. Ia merasa haus, padahal sudah minum. Ia merasa panas, padahal udara dingin. Ia bangkit dan duduk di tepi ranjang. Ia teringat siang tadi, ia membatalkan puasa diam-diam. Bukan karena sakit, bukan karena lupa, tapi karena kesal pada seseorang. Ia minum air di dapur tanpa sepengetahuan keluarganya. Lalu tetap ikut berbuka bersama. Ia menganggap itu kecil. Namun sekarang dadanya seperti ditekan. Ia mencoba membaca istighfar. Lidahnya bergerak. Tapi hatinya tidak ikut. Di sudut kamar, bayangannya terlihat sedikit terlambat mengikuti gerak tubuhnya. Ia membeku. Ia berkedip. Bayangan itu kembali normal. Namun rasa sesak tidak hilang. Di rumah lain, seorang ibu duduk lama menatap anaknya yang tidur. Ia baru saja memarahi anak itu dengan kata-kata tajam sore tadi. Bukan karena kesalahan besar, tapi karena emosinya sendiri. Ia berpuasa. Ia menahan makan, tapi tidak menahan amarah. Dan malam itu, saat ia memejamkan mata, wajah anaknya terbayang dalam bentuk yang berbeda. Bukan menyeramkan, tapi penuh jarak. Seolah ada jarak tipis yang tumbuh, karena satu kata yang tak pernah ia tarik kembali. Raka terbangun karena merasa udara di kamarnya lebih berat dari biasanya. Ia duduk, mendengar suara langkah di luar. Beberapa orang berjalan menuju masjid. Bukan karena dipanggil. Bukan karena ada suara aneh. Tapi karena tidak bisa tidur. Raka ikut berjalan. Masjid terang. Lampu menyala stabil. Tidak ada noda. Tidak ada tanah retak. Namun wajah-wajah yang datang malam itu tampak berbeda. Bukan ketakutan, tapi seperti orang yang baru sadar bahwa dirinya belum selesai. Mereka duduk. Diam. Tidak ada yang memulai bicara. Tiba-tiba seorang pria tua menghela nafas panjang. "Aku memaafkan orang-orang itu di depan kalian," katanya pelan. "Tapi di dalam hati, aku masih berharap mereka mendapat balasan." Tidak ada yang menyela. Seorang wanita menyusul. "Aku berhenti bergunjing, tapi dalam hati, aku tetap merasa lebih suci dari mereka." Suasana tidak mencekam. Tidak ada suara gaib. Justru terlalu jernih. Seperti cermin besar sedang berdiri di tengah ruangan. Raka merasakan sesuatu yang baru ia pahami malam itu. Selama ini desa berhadapan dengan makhluk. Dengan perjanjian. Dengan tanah yang menuntut keikhlasan. Namun sekarang yang dihadapi adalah sesuatu yang lebih dalam. Bukan kesalahan masa lalu, tapi kemunafikan yang berlangsung hari ini. Lampu berkedip sekali. Tidak padam. Hanya berkedip. Dan dalam keheningan itu, hampir semua orang merasakan kalimat yang sama melintas dalam pikiran mereka. Puasa bukan hanya pada perut. Puasa pada niat. Seorang anak kecil tiba-tiba menangis pelan. Ia mengaku sering berbohong kecil agar terlihat baik di depan orang tuanya. Ayahnya memeluknya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam-malam penuh teror itu, tangisan yang terdengar bukan karena ketakutan pada makhluk, tapi karena takut pada diri sendiri. Raka menutup mata. Ia menyadari sesuatu yang lebih berat dari genderuwo penjaga batas. Jika dulu batas dijaga agar dosa tidak lari, sekarang batas itu ada di dalam diri masing-masing. Dan tidak ada makhluk yang bisa menjaga itu, jika hati tetap tertutup. Menjelang tengah malam, udara di desa terasa lebih ringan. Bukan karena gangguan hilang, tapi karena beberapa orang mulai benar-benar menundukkan diri. Bukan di depan makhluk, bukan di depan tanah, tapi di depan kesadaran. Namun Raka tahu ini belum selesai. Karena masih ada sebagian yang tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Masih ada yang merasa puasanya cukup hanya karena tidak makan dan tidak minum. Dan selama itu ada.
Ramadan di desa Wanasurya tidak akan pernah benar-benar sah. Bukan karena kutukan, bukan karena perjanjian darah, tapi karena hati yang belum dibersihkan. Dan di kejauhan, di bawah pohon beringin yang masih dijaga genderuwo, angin berdesir pelan. Seolah batas itu kini bukan lagi antara desa dan dunia luar, melainkan antara manusia dan dirinya sendiri. Malam setelah pengakuan-pengakuan kecil itu, desa Wanasurya tidak lagi terasa ditekan oleh makhluk. Yang terasa justru lebih berat. Beberapa warga pulang dari masjid dengan langkah pelan. Ada yang merasa ringan karena akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ada yang justru semakin gelisah karena sadar belum sepenuhnya bersih. Namun tidak semua orang tersentuh. Ada yang memilih diam. Ada yang memilih pura-pura. Dan dari situlah perubahan mulai terasa. Keesokan harinya, puasa berjalan seperti biasa. Matahari terik. Sawah tetap digarap. Anak-anak tetap sekolah. Pasar tetap ramai. Namun satu hal mulai terlihat. Orang-orang yang semalam benar-benar mengakui isi hatinya, wajahnya berbeda. Lebih tenang. Bukan karena tidak punya masalah, tapi karena tidak lagi menutupinya. Sementara yang memilih menolak, justru semakin mudah tersulut. Pak Rahmat, yang dulu ikut menyekap pendatang, merasa dirinya sudah selesai setelah pengakuan malam itu. Ia merasa cukup dengan menyebut kesalahan lama. Namun ia tidak pernah benar-benar meminta maaf kepada keluarga pendatang yang tak pernah ia cari. Ia tidak pernah benar-benar menyesali niat buruknya. Ia hanya takut. Dan pagi itu, saat seorang tetangga menyinggung masa lalu dengan nada hati-hati, ia langsung tersulut. "Sudah selesai itu," bentaknya. "Jangan dibuka lagi." Nada suaranya lebih keras dari yang seharusnya. Beberapa orang terdiam. Raka yang kebetulan lewat melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali Pak Rahmat marah, bayangannya terlihat sedikit lebih gelap dibanding tubuhnya. Bukan bergerak sendiri, tapi seperti menempel lebih berat. Seolah sesuatu tumbuh di belakangnya. Sore itu, seorang pedagang yang sempat gemetar karena sadar menipu timbangan, kembali membuka lapaknya. Ia mencoba jujur. Ia menimbang dengan benar. Namun ketika dagangannya tidak laku sebanyak biasanya, pikiran lamanya kembali muncul. Sedikit saja dikurangi. Sedikit saja. Tidak akan ketahuan. Tangannya bergerak pelan menekan timbangan. Dan saat itu juga, ia merasa perutnya mual. Bukan karena lapar, tapi karena rasa yang lebih dalam. Ia menahan, tapi tetap melakukannya. Dan saat maghrib tiba, ketika ia duduk berbuka dengan keluarga, suapan pertama terasa pahit. Air yang ia minum terasa seperti tidak menghilangkan haus. Ia memandang istrinya, anaknya, dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Yang ia rusak bukan puasanya, tapi maknanya. Malam kembali turun. Tidak ada makhluk yang muncul. Tidak ada suara berat dari tanah. Namun desa tidak benar-benar tenang. Di beberapa rumah, pertengkaran kecil terjadi. Di beberapa sudut, iri hati muncul lebih cepat dari biasanya. Seolah Ramadan tahun ini bukan menenangkan batin, melainkan membongkarnya. Raka berjalan menuju pohon beringin di batas desa. Genderuwo masih duduk di cabang besarnya. Diam. Tidak menggeram. Tidak bergerak. Raka berdiri beberapa meter dari batas akar. "Sekarang kau menjaga apa?" bisiknya pelan. Makhluk itu tidak menjawab dengan suara. Namun angin berdesir lebih kencang. Dan Raka merasakan satu hal. Batas itu tidak lagi mencegah orang keluar. Batas itu seperti menahan sesuatu agar tidak masuk. Sesuatu yang tumbuh dari dalam diri manusia sendiri. Malam semakin larut. Di rumah Pak Rahmat, ia terbangun karena merasa panas. Ia bermimpi melihat masjid terbakar. Bukan api nyata, tapi cahaya yang menyilaukan. Dan di dalam cahaya itu, ia berdiri sendirian. Suara terdengar di kepalanya. "Kau mengaku karena takut." Ia mencoba menutup telinga. Tapi suara itu bukan dari luar. "Kau belum ikhlas." Ia bangkit dan duduk terengah. Keringat membasahi lehernya. Ia ingin menenangkan diri dengan membaca doa. Namun setiap kata terasa kosong. Ia sadar. Selama ini ia berpuasa dengan tubuh.
Tapi hatinya masih menyimpan pembenaran. Di rumah lain, remaja yang iri pada temannya duduk menatap ponsel. Ia melihat foto temannya yang mendapat pujian karena hafalan Qur'annya. Rasa iri itu kembali muncul. Lebih kuat. Ia mencoba menepisnya. Ia sudah mengakui di masjid. Ia sudah sadar. Namun ternyata sadar saja tidak cukup. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan agar dirinya terlihat baik, tapi agar ia benar-benar bersih. Di saat yang sama, pedagang timbangan yang kembali curang tadi sore tiba-tiba merasa perutnya melilit hebat. Ia tidak muntah, tidak pingsan. Tapi setiap kali ia mencoba berdiri, kakinya lemas. Seolah tubuhnya menolak makanan yang masuk. Istrinya panik. Kenapa? Ia tidak bisa menjawab. Karena ia tahu, yang sakit bukan perutnya, melainkan badannya. Raka kembali ke masjid malam itu. Beberapa orang sudah berkumpul. Bukan karena takut makhluk, tapi karena takut dirinya sendiri. Penjaga masjid berdiri di depan mereka. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Puasa menahan lapar itu mudah, katanya pelan. Menahan diri itu yang sulit. Tidak ada yang membantah. Kita sudah membuka dosa lama, lanjutnya. Sekarang yang diuji adalah dosa yang berjalan. Sunyi. Kalimat itu terasa lebih tajam dari ancaman makhluk apapun. Seorang ibu mengangkat tangan pelan. Kalau kami jatuh lagi? Penjaga masjid menatapnya. Bangkit lagi. Kalau kami pura-pura tidak sadar? Penjaga masjid tidak langsung menjawab. Di luar, angin tiba-tiba berhenti. Kalau pura-pura, katanya akhirnya, Ramadan akan tetap berjalan, tapi tidak akan pernah masuk. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk. Raka memahami sesuatu malam itu. Perjanjian darah puluhan tahun lalu mungkin sudah dibuka. Tanah terlarang mungkin sudah digali. Makhluk penjaga batas mungkin hanya menunggu. Namun ujian sebenarnya bukan di luar, melainkan di dalam. Jika warga memilih membersihkan hati, maka Ramadan benar-benar menjadi bulan ampunan. Jika mereka hanya membersihkan wajah dan lisan, maka Ramadan di desa ini tidak pernah sah. Menjelang dini hari, sebagian warga mulai menangis pelan. Bukan karena kerasukan, bukan karena didorong kekuatan gaib, tapi karena akhirnya jujur. Sementara sebagian lain memilih pulang lebih cepat, merasa cukup, merasa tidak perlu terlalu dalam. Raka berdiri di ambang pintu masjid. Ia menatap desa yang gelap namun hidup. Ia tahu, episode teror mungkin sudah berkurang. Tapi episode ujian baru saja dimulai. Karena ketika makhluk tidak lagi mengganggu, yang tersisa hanyalah manusia dengan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih menakutkan. Di atas pohon beringin, genderuwo menunduk pelan. Bukan seperti marah. Bukan seperti kecewa. Tapi seperti menunggu keputusan yang bukan lagi miliknya. Menunggu apakah desa ini benar-benar berubah. Atau hanya menunggu Ramadan lewat seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan di antara rumah-rumah yang terlelap, satu pertanyaan menggantung tanpa suara. Jika puasa hanya menahan lapar, maka apa yang sebenarnya sedang mereka jalani? Ramadan. Atau sekedar kebiasaan? Jika yang diuji bukan lagi makhluk, melainkan hati manusia sendiri, maka malam berikutnya mungkin tidak akan menghadirkan bayangan di pohon. Tidak ada suara dari tanah. Tidak ada sosok yang berjalan tanpa jejak. Yang datang bisa jadi adalah akibat dari pilihan yang belum diperbaiki. Apakah desa Wanasurya benar-benar berubah? Atau Ramadan hanya lewat, tanpa pernah menyentuh mereka? Ikuti kelanjutan kisahnya di episode berikutnya. Karena apa yang menunggu bukan lagi sekedar teror, tapi keputusan.